Halo semua, jadi sesuai judul, hari ini aku pengen share ke kalian apa aja yang menurut aku sebagai kalian ketahui tentang exfoliating. Di sini aku bakal lebih fokus ke perbedaan tipe-tipe exfoliating, lalu kayak tipe exfoliating mana yang lebih tepat untuk masing-masing individu. Tapi kalau misalnya kalian belum tahu apa itu exfoliating, padahal kalian udah sering dengar harusnya dari para beauty vlogger dan media, exfoliating itu intinya kayak menyingkirkan sel kulit mati dari kulit. Tapi jangan salah, sel kulit mati itu enggak jahat, mereka itu ada gunanya, ada fungsinya. Sel kulit mati atau bahasa ribetnya stratum cornea berfungsi sebagai skin barrier atau pagar kulit. Kalian bisa nonton video YouTube aku sebelumnya tentang skin barrier, tapi intinya sel kulit mati itu baik, mereka itu berguna. Jadi untuk apa kita menyingkirkan sel kulit mati yang baik itu? Sebenarnya kulit kita, salah satu kulit kita ini bakal beregenerasi setiap kira-kira 30 hari gitu, kayak sebulanan kurang lebih. Jadi sel kulit mati itu bakal berganti dengan sel kulit yang baru. Tapi ada kadangkala di mana pergantian sel-sel itu nggak sempurna. Jadi masih ada sel kulit mati yang ketrap di kulit kita. Pelepasannya nggak sempurna. Jadi sel kulit mati yang ketrap itu bercampur dengan sebum dan jadilah hal-hal yang tidak diinginkan seperti pori-pori tampak besar, komedo, jerawatan, kulit tampak kusam, tekstur kulit yang kasar, hal-hal yang nggak ingin kalian dapatkan intinya. Jadi percuma kalau kalian pakai serum mahal gitu-gitu, tapi kalau misalnya eksfoliasi wajah kalian kurang tepat. Tapi habis nonton ini kan jangan langsung sering-sering eksfoliasi dengan harapan bisa menyingkirkan semua masalah kulit. Sering-sering eksfoliasi juga gak baik karena bisa merusak skin barrier. Jadi intinya kalian mesti temuin balance yang tepat. Lalu gimana caranya exfoliating kak? Pakai exfoliator. Dan exfoliator secara umum ada dua, physical dan chemical. Kita masuk ke inti video kita hari ini. Ini contoh physical exfoliator. Ada cleansing brush, ada face scrub, dan peeling gel. Jadi ciri utama dalam physical exfoliator ini adalah kalian bisa ngerasain teksturnya. Dan cara kerja mereka adalah mengikis sel kulit mati di permukaan. Jadi kayak langsung di-shuh-shuh gitu. Lalu ini contoh chemical exfoliator. Kalau misalnya kalian nemuin ada kata AHA, BHA, PHA, itu adalah chemical exfoliator. Jadi mereka pakai acids untuk exfoliatingnya. Beda dengan physical yang langsung mengikis sel kulit mati di permukaan kulit, chemical exfoliator ini masuk ke dalam kulit lalu kayak bekerja di dalam. Jadi mereka melepaskan tanda kutip lem antar sel kulit mati lalu kayak di-shuh gitu. Jadi kayak lebih gentle dan tidak seabrasif yang physical. Biar lebih gampang aku bakal breakdown satu-satu apa kelebihan dan kekurangan masing-masing tipe exfoliator. Yang pertama adalah kelebihan dan kekurangan physical exfoliator. Kelebihan physical exfoliator adalah harganya relatif terjangkau. Jadi kayak lebih murah gitu. Lalu lebih gampang dicari dan lebih gampang ditemukan, bisa kalian dapetin di Indomaret, Alfamart gitu-gitu. Jadi kayak lebih accessible. Lalu hasilnya cenderung instan. Jadi kalau kalian ada kayak tekstur kasar di hidung, nah kalau kalian pakai scrub di hidung yang kasar itu pasti langsung halus kan. Nah itu maksud aku dengan hasil yang instan. Jadi kayak langsung mengikis yang kasar dari kulit gitu. Tapi physical exfoliator juga ada lumayan banyak kekurangannya, yaitu yang pertama, dia cenderung abrasif. Karena cara kerja mereka kan kayak mengikis sel kulit mati di permukaan kulit, jadi bisa berpotensi merusak skin barrier. Dan dari abrasif inilah kalian bisa menemukan fenomena kayak ada urat di wajah gitu, atau kalian ngerasa kulit makin tipis. Itu kemungkinan besar gara-gara physical exfoliator yang terlalu abrasif. Apalagi kalau kalian pakai scrub dari biji buah-buahan kayak apricot atau walnut, itu bisa menyebabkan micro tears yang bisa berujung pada penuaan dini dan sebagainya. Tapi kan bisa sih pakai plastik microbeads sebagai scrub. Tapi plastik microbeads dan scrub sintesis gitu itu bisa mengotori lingkungan. Jadi baik scrub dalam bentuk natural maupun sintesis sama-sama ada efek negatif. Jadi saran aku sih kalau physical exfoliator sebaiknya pakai peeling gel karena tidak seabrasif scrub. Lalu kita ke kekurangan yang lain, yaitu tidak menyelesaikan masalah dari akar. Karena cara kerja physical exfoliator ini adalah di permukaan. Jadi mereka tidak menyelesaikan masalah dari akarnya. Jadi mungkin kurang efektif untuk kalian yang berharap bisa menyelesaikan masalah seperti bekas jerawat, komedo, dan jerawat. Memang iya, physical exfoliator ini bisa kasih hasil instan kayak langsung halus, langsung cerah, tapi tidak menyelesaikan masalah dari akarnya. Itu kelebihan dan kekurangan physical exfoliator. Dan kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan chemical exfoliator. Yang pertama tentu aja kebalikan dari physical adalah chemical exfoliator menyelesaikan masalah dari akar karena mereka masuk ke dalam kulit lalu kayak menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau kalian berharap pengen hilangin komedo, bekas jerawat, kalian sebaiknya mengandalkan chemical exfoliator karena lebih efektif daripada yang physical. Kelebihan yang lain adalah hasilnya long term. Memang tidak langsung bisa menghilangkan komedo dalam sekali pakai kayak pore pack,
Tapi kalau kalian pakai jangka panjang kayak terus menerus dengan rutin, komedo bakal pelan-pelan hilang sendiri gitu loh, pengalaman pribadi. Jadi menurut aku daripada kalian sering-sering pakai pore pack yang bisa bikin skin barrier rusak dan gak menyelesaikan masalah dari akarnya, mending pakai chemical exfoliator karena pelan-pelan bisa mengatasi masalah itu. Mesti sabar aja sih. Dan kelebihan lain tentu aja mereka lebih gentle daripada yang physical karena mereka nggak ada tekstur yang berpotensi bisa bikin luka pada kulit. Lalu kekurangan chemical exfoliator adalah harganya relatif lebih mahal daripada yang scrub gitu-gitu. Lalu seperti yang aku bilang, hasilnya nggak instan kan, mesti pakai terus-menerus dengan rutin. Kalau kayak ada tekstur kasar di hidung misalnya, pakai chemical exfoliator gak bisa langsung menghilangkan, tidak secepat scrub. Ini tuh benar-benar buat hasil yang long term gitu. Lalu chemical exfoliator ada sensasi tingling kayak cekat-cekit gitu pas dipakai, wajar, tapi mungkin itu agak mengganggu untuk beberapa orang. Lalu chemical exfoliator ini bisa bikin purging. Purging itu kayak breakout gitu dan mungkin mengganggu untuk beberapa orang, tapi purging itu nanti lama-lama juga membaik sendiri sih, jadi nggak usah takut sebenarnya. Lalu khusus pemula yang kayak baru-baru pengen nyentuh chemical exfoliator, kalian harus mikirin berapa persentase dan frekuensi yang pas. Karena kalau kalian lihat di pasaran, pasti kan kayak AHA 30%, BHA 2%, dan kalian nggak ngerti tuh maksudnya apa. Itu kayak ribet banget, aku ngerti. Saran aku sih mulai dari yang persentasenya rendah. Aku pribadi rekomendasiin kalian cobain Avoskin ini dulu, ini toner. Kalau misalnya kalian pengen video tentang tipe-tipe chemical exfoliator yang lebih baik untuk remaja atau pemula, kalian bisa komen di bawah. Tapi kalau misalnya kalian masih takut untuk pakai chemical exfoliator, kayak terlalu seram bahasa acid, chemical gitu-gitu, tapi terlalu takut juga untuk pakai physical exfoliator karena yang aku sebutkan tadi terlalu abrasif dan bisa bikin luka di kulit, aku ada satu opsi lain. Ini mungkin jarang kalian dengar karena emang belum cukup umum, apalagi di Indonesia. Namanya enzim exfoliator. Kalian tahu enzim itu apa dan cara kerja enzim ini sama kayak chemical exfoliator. Mereka masuk dan menyelesaikan masalah dari akar. Kalau kalian pernah lihat orang masak rendang, pasti pernah kan kayak dagingnya itu dilumuri sama nanas gitu, jadi biar lebih lembut dagingnya. Nah, di nanas itu ada enzim yang berfungsi untuk break down the protein, dan sel kulit kita ini pada intinya adalah protein. Enzim lumayan banyak tipenya, kayak misalnya omelain dari nanas, lalu yang aku pakai yaitu papain dari pepaya. Jadi kelebihan enzim ini adalah tentu aja lebih gentle daripada physical exfoliator karena cara kerjanya sama dengan chemical. Lalu enzim ini tuh anti-inflammatory, jadi cocok untuk kalian yang kulitnya sensitif dan gak ada sensasi cekat-cekit atau tingling seperti pakai chemical exfoliator. Jadi ini benar-benar nyaman banget buat dipakai. Cuman tentu aja ini juga ada kekurangan karena tidak mungkin ada produk seperfect itu, yaitu belum diketahui berapa persentase yang tepat untuk efektivitasnya. Contohnya, kalau BHA ini kan udah kayak tahu 2% yang efektif kan untuk masalah kayak komedo gitu-gitu. Tapi kalau enzim ini belum diketahui berapa persentase yang tepat untuk mengatasi masalah kayak komedo, bekas jerawat, DLL. Jadi kayak kurang yakin aja sih kalau misalnya kalian mungkin ada bekas jerawat atau komedo ekstrim dan pakai enzim ini, mungkin bakal rada kecewa karena tidak se-wow yang chemical. Jadi ini lebih ke masalah kulit yang lebih santai kayak kulit kusam gitu-gitu aja sih. Kesimpulannya adalah kalian mungkin bakal suka pakai physical exfoliator karena harga lebih terjangkau, lebih mudah dicari, dan hasil cerahnya instan. Dan kalian mungkin bakal lebih suka pakai chemical exfoliator kalau kalian pengen hasil yang long term, jangka panjang, menyelesaikan masalah dari akarnya. Tapi kalau kalian masih terlalu takut pakai chemical exfoliator, kayak masih ragu atau emang nggak cocok pakai chemical exfoliator tapi gak mau pakai scrub karena terlalu abrasif, kalian bisa cobain enzim ini. Tapi mungkin ini lebih untuk yang masalah kulitnya lebih ringan-ringan aja. Nah, jadi itu dia untuk video aku hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Aku pribadi tim chemical exfoliator karena sejak aku rutin pakai chemical exfoliator, komedo aku jadi jauh lebih berkurang. Komen di bawah kalian tim mana. Ya, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Dadah.